Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan fisabilillah semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berjumpa lagi bersama channel YouTube kebanggaan umat Muslim semuanya, pengamat debat apologet. Kali ini saya akan menghadirkan sebuah berita yang sangat menarik ya teman-teman. Berita yang sangat menggemparkan dunia apologet ya, dan sekaligus membuat para tritung-tritung ini terdiam dan menangis ya. Ini bukti kebenaran dalam Islam. Oke. Ada seorang murtadin ya, ada seorang murtadin yang bernama Sandi Permana, guys. Sandi Permana ini murtad gara-gara salah pergaulan. Dia bergaul dengan orang-orang Kristen ya, termasuk CBAB dan sebagainya ya. Nah, di sini di pergaulan ini dia ini mungkin terdoktrin ya, atau emang karena faktor ekonomi ya, karena Sandi Permana ini posisinya maaf ya tidak bekerja. Nah, di sana dia ditawarkan keenakan, kenyamanan ya, terus ekonomi yang cukup lah, banyak sumbangan-sumbangan dari teman-teman Kristennya gitu kan. Nah, jadi lambat laun dia mulai murtad ya, Nah, di situ dia mulai menyerang ke Islam, mulai menyerang termasuk ke Gurunda Juma ya, ke APII ya, Apologet Islam Indonesia. Dia terus nyenggol-nyenggol, menyerang-nyerang karena emang salah pergaulan. Dia bergaulnya dengan orang-orang pembenci Islam, orang-orang yang selama ini menghujat ke Islam. Nah, dia salah pergaulan. Nah, ketika dia udah murtad, ternyata dia langsung jatuh sakit, pembuluh darahnya pecah, dan sekarang dikabarkan sudah meninggoy teman-teman ya. Dikabarkan sudah meninggoy setelah murtad beberapa bulan, mungkin ya ada 2 bulan lah, 2 bulan ke belakang dia murtadnya, kalau nggak salah 2 bulan ke belakang. Sekarang dia meninggoy ya. Mungkin ini Allah bergerak langsung, Allah bekerja langsung mungkin ya. Tapi wallahu alam bisawab ya, kita tidak tahu ya, namanya orang pasti akan meninggoy juga ya, termasuk saya ya. Tapi ini beda ya, ketika dia udah murtad, dia mati dalam kekafiran. Nauzubillah min dzalik. Coba kita simak beritanya teman-teman ya. Tapi jangan lupa bantu di like, comment, subscribe dan di share ya, biar channel pengamat debat apologet ini semakin berkembang. Kita saksikan dulu guys. Ya, posisinya di rumah ya, bukan di rumah duka ya, karena beda, rumah duka sama rumah beda. Sih ke sana. Ya, kalau kita ya sekarang sih di rumah. Kalau mereka kan bilangnya rumah duka tuh di rumah, Kak. Kalau kita ya betul. Jadi sekarang udah dibawa, udah sampai di rumah. BAB sudah ada di rumah, itu mereka masih nunggu, masih makan di depan rumah situ. Masih menunggu koordinasi. Nanti siapa tahu anaknya bisa menemui mereka untuk boleh masuk kan. Kalau sekarang memang dari pihak keluarga adik-adiknya itu nggak kasih. Tapi saya kasih tahu ya teman-teman, adik-adiknya dari Sandi pun sudah tahu kalau Sandi itu Kristen. Sudah tahu, mereka sudah tahu sebelum beberapa hari yang kejadian dia sakit itu mereka sudah ada sidang lah seperti itu. Jadi mungkin juga ya banyak, ya pasti keluarga itu nggak terima. Tapi kalau anak dari Sandi itu 2 orang anaknya itu sudah besar, udah SMA dan SMP. Mereka sudah terima Sandi, mereka sudah tahu Sandi Kristen, dan mereka mengakui kalau selama Sandi masuk Kristen, anak-anaknya itu menilai ayahnya ini menjadi lebih baik. Ya, dalam ekonominya, baik ekonominya, karena kehidupannya dibantu sama kalian itu ya. Sandi cerita juga. Open donasi terus untuk Sandi ya. Anak-anaknya mengakui yang asalnya makan aja susah, gitu, setelah itu dia dikasih terus tuh, disokong gitu, terus tuh teman-teman ya. Silakan, ada yang mau ditanyakan lagi. Nggak ngibul Borneo, karena memang Sandi baca Alkitab, nyanyi pujian, itu kan di depan anak-anaknya di rumah. Kalian tahu kalau dia live di mana? Di rumah. Anak-anaknya lewat-lewat terus, kalian tahu kok. Ya, anak-anaknya nggak bisa apa-apa dong, nggak bisa marahin bapaknya juga dong. Nah, itulah hebatnya Islam ya. Itu hebatnya Islam. Kalau di kalian itu langsung diusir tuh. Kalau di kalian itu hebatnya Islam. Udah nggak usah ini yang gue bisukan.
Itu hebatnya Islam. Kalau Ya, di kalian silakan. itu Ada langsung yang mau diusir tuh. mau Kalau di ditanya lagi kalian. teman-teman, mungkin nanti gantian yang di bawah kalau mau ada yang mau naik itu silakan. Jadi baru meninggal nih hari ini nih. Hari yang mau apa ini? Hari diputar? Jumat ya meninggal nih dia nih. Nggak usah debat cantik. Iya abangku terpancing Dia bang. sakit mohon karena maaf. pembuluh Abang darahnya aku pecah di itu bawah. dia. Untung kau baru nongol tadi aku udah marah-marah. Setelah kau belum murtad nongol. itu ya. Setelah Nggak murtad bisa jadiin 10 sakit nih tuh. Rum. Akunya Mami nggak Nggak bisa. nggak bisa. Jadi silakan teman-teman yang di atas ada yang mau bertanya lagi, kalau memang bisa gantian, kasihan gantian teman-teman yang ada di bawah mungkin ada yang mau bertanya atau ingin Nah ini berbela grupnya nih, sungkawa, grupnya nih, silakan. grupnya Saya aja si diturunkan, Sandi Rum. Permana Saya ya. aja. Ada Terima namanya kasih saya Alama, diizinin grup untuk Alama. naik di room ini. Ya saya Siap. saya turut Iya nih, nanti ya, akan lupa ya, Iya, bisa nggak kita ke sana gitu ya. Iya, Kak. Kalau Iya, nggak bisa nanti ikut Zoom aja, doa Iya, Kak. doa Wow, dia penghiburan mau buat berdoa keluarga di doa beliau ya. penghiburan di Iya. Zoom. Iya, Kak. Ya. Buat keluarganya Islam loh. Doa Zoom nanti malam boleh Keluarganya ya, nanti Islam DM itu. saya kasih linknya, nanti kita sama-sama. Keluarganya Islam Ya itu. ya nih, hari Iya, Minggu Kak. aku ke Bekasi Saya loh. turun lah. Ya boleh Saya Kak, turun hari lah. Minggu ini ya. Iya. Iya. Nanti Kakak konfirmasi saya jam berapa, terus Sherlock Iya. ya Kak ya. Siap. Oke. Tadinya kan hari Minggu itu aku mau ibadah di Bekasi. Iya. Pulang dari situ aku mau ke rumah sakit, jenguk si Sandi. Keburu meninggoy. Malah sudah dipanggil sekarang, ya sudahlah. Nggak apa-apa Kak, Tuhan lebih Nauzubillah min sayang dzalik dia ya. daripada Mati kita. dalam kekafiran. Artinya gini, Sayang kita semua, cuman dia yang dipilih. kita semua sayang, tapi Tuhan lebih sayang. Ya, memilih dia lebih dulu. Dia lebih ya. Ya. Jadi Ya Tuhan buat teman-teman itu kalau mau bilang ini ceritanya benar apa enggak, mau minta bukti apa enggak. Sekarang nggak mungkin kita itu mau bikin berita yang aneh-aneh. Kita aja nggak mau, saudara kita loh Sandi itu, adik saya loh Sandi itu gitu. Mami Jadi Hos, nggak saya mungkin saya izin bikin turun ya Mami bohong-bohong. Hos. Siap Kak Rian, siap Kak Rian. Terima Tuhan kasih buat Yesus berkati. semuanya, saudaraku. Tuhan berkati. Kak Mar'a, terima Tuhan kasih. berkati Kak. Lewat jalur hijau aja ya Kak. Makasih. Siap. Ya Siap. Kak. Iya dia. Jadi nggak ada bikin berita bohong gitu ya. Iya Shane, saya tahu dan nggak mungkin kan kamu percayalah sama Mami. Mana ada Mami mau bikin-bikin cerita. Kita juga nggak mau kok kehilangan Sandi, ngapain? Kalau bisa Sandi itu sampai sekarang sehat, maunya saya, maunya kita. Ya maumu ya. Setelah murtad dia Nggak langsung mau kita Sandi meninggoy. Gitu loh. Nauzubillah min dzalik ya. Mati Jadi dalam kenapa saya berani kekafiran. buka room? Karena memang saya sudah dapat info gitu loh. Karena kami memang dari tadi kan selalu dari pagi kami selalu konfirmasi, bukan dari pagi malah dari beberapa hari ini. Tapi bagus saya juga di sih. grup Alama itu konfirmasi terus. Nah, di grup Gimana Alama. Gimana Sandi. Tapi memang ya teman-teman ya Umi ya, kalau kita flashback ke belakang, Sandi itu pengen istilahnya gini loh. Setelah Bang BAB datang, saya nggak bisa kirim bukti, silakan datang aja ke rumahnya lebih baik. Jadi saya tidak mau membuktikan apapun, datang aja ke rumahnya lebih baik gitu. Ya, tadi Bang BAB sudah naik, sudah open cam di sini, memang kita tidak dikasih masuk. Jadi gimana saya mau membuktikannya? Ya, emang nggak dikasih Dan masuk gimana sama saya mau keluarganya. bohong untuk orang meninggal? Gak mungkin saya mau bohong. Saya juga nggak mau kejadian ini. Ya, jadi mereka nggak dikasih masuk sama Betul, keluarganya, nggak guys. ada yang mau saya bohong-bohongin. Untuk apa sih saya berbohong? Kalau kalian sibuk mau minta bukti, mau minta apa, minta itu, datang sekalian ke rumahnya lebih baik. Jangan minta saya. Posisi saya di mana, dia di mana. Datang aja ke sana. Jadi jangan bilang saya ngarang lah, inilah, itulah. Pusing Takut saya. dia mau datang, takut Saya dia. sudah mengklarifikasi. Takut Ini saya mau sengaja datang. buka live karena cuma Si mau kasih BAB aja tahu. datang Nih, nggak diterima Sandi sama begini. keluarganya. Kan gitu. Kita nggak ada loh. Siapa Ya, juga kalau yang mau tanya bilang. sakit apa, saya tidak tahu sakit apa. Dia memang sembunyikan sakit penyakitnya sendiri. Tapi kalau bilang selalu sakit, saya lagi sakit, tapi kita nggak tahu karena dia bilang kan cuma sakit-sakit seperti biasa, pikir kita. Nah, malam kemarin itu memang dia drop, dibawa ke rumah sakit pun sudah pingsan. Kalau menurut mantan mertuanya yang ngobrol nggak sama sadar. saya langsung, sudah teleponan, sudah nggak sadar. Dan hari Selasa malam
itu Sandi dioperasi karena pecah pembuluh darah. Memang kita sudah tahu di saat mertuanya itu ngomong sama saya, di mute dulu, Monik berisik. Ini siapa? Si Jo. Coba kalian kalau yang naik-naik pada mute lah. Jadi saya ngobrol langsung sama mantan almarhum istrinya yang pertama. Itu saya tanya kenapa, mereka juga nggak tahu, tapi Sandi sempat sadar manggil-manggil nama anaknya karena malam itu dia tidur di kamar, Didobrak pintunya. dikunci dari dalam, jadi anaknya sempat dobrak dari luar. Jadi sempat dobrak dari luar. Nah gitu teman-teman ya. Jadi si Sandi ini sakitnya ini setelah dia murtad teman-teman ya. Setelah dia murtad, dia jatuh sakit kena serangan pecah pembuluh darah teman-teman. Nah lucunya grupnya mereka ini, grup Alama ini yang Kristen semuanya ini diwakili oleh si BAB ya. Si BAB ini pembenci Islam ya, penghujat Islam ya. Datang ke rumahnya ingin melayat ya, tapi sama keluarganya nggak diperbolehkan masuk. Nah ini menarik sekali ya teman-teman ya. Nanti saya tampilkan nih video dia waktu dia datang ke rumahnya ya. Tidak diperbolehkan masuk loh, sama sekali sama keluarganya. Karena apa? Kalau bagi Islam ya gitu ya, nggak boleh ya kalau bagi Islam ya. Ini kan tapi kita nggak tahu ya teman-teman ya yang terjadi di lapangan seperti apa. Nanti tim kita akan ke lapangan juga ya. Coba kita simak dulu video si BAB yang tidak diperbolehkan masuk oleh keluarganya. Begitu diizinkan keluarga nggak ya? Nah ini nih. Masuk aja nggak boleh, Umi. Masuk nggak boleh. Berarti secara Islam ya? Belum tahu. Tadi anaknya udah manggil kan. Maksudnya mau disuruh ngomong dulu, ngobrol. Itu boleh. Ya, itu boleh. Terus? Ini kami bisa, ini kan lagi apa namanya, mau nyari makan tadi. Intinya kalau adiknya tadi nggak ngebolehin. Anaknya gimana? Anaknya tadi ngomong gitu, saya nggak bisa mutusin karena saya masih kecil. Ini ngomong sama yang tua ya, Nah gitu teman-teman. Jadi grupnya mereka ini ya, grupnya Kristen ini mau datang ke rumahnya, tapi tidak diperbolehkan masuk oleh keluarganya. Karena apa? Karena keluarganya berpikir si Sandi ini harus dimakamkan secara Islam, bukan secara Kristen. Dan kita nggak tahu di pas terakhir kematiannya itu, detik-detik kematiannya itu, siapa tahu dia ya bertobat dan kembali bersahadat. Kan kita nggak tahu, nggak ada yang tahu di sini. Dan mungkin bisa jadi dia pura-pura murtadnya itu karena gara-gara ekonomi. Tapi kalau udah kalau dalam Islam, kalau dia udah dibaptis, udah udah mengucapkan puji-pujian, apalagi udah ke gereja, itu udah murtad kalau bagi kita Islam. Cuman di sini yang perlu digarisbawahi, kita nggak tahu di akhir hidupnya itu apakah dia bisa bertobat ataukah tidak. Kita kan nggak tahu, Allahu alam ya, hanya Allah yang tahu ya. Dan keluarganya bersikukuh ingin memakamkan secara Islam. Karena apa? Semua keluarganya itu Islam semuanya, dan mayoritas yang ada di situ itu, di kampung itu tuh di Jakarta ya, di Priuk itu Islam semuanya. Jadi ini si BAB ini sedih mungkin ya, nggak bisa melayat, nggak bisa melihat jasadnya si Sandi Permana ini ya. Nah inilah teman-teman ya, teguran dari Allah. Inilah. Jadi nauzubillahi min dzalik kalau kita sampai mati dalam kekafiran ya. Insya Allah kita semuanya akan selalu dirahmati oleh Allah, akan selalu dimuliakan oleh Allah. Insya Allah kita semuanya yang teguh imannya, walaupun dalam hal ekonomi terpuruk, tetap kita harus beriman, kita harus tetap dalam keadaan Islam ya. Hanya Islam yang akan selamat nanti di akhirat ya. Nauzubillahi min dzalik kalau kita sempat murtadin, nauzubillahi min dzalik. Mana ada kita menyembah manusia. Oke teman-teman, mungkin hanya itu yang bisa saya tampilkan ya, sekilas masalah
kematiannya si Murtadin Sandi Permana ini ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, dan keluarganya semoga istiqomah dan selalu bersabar ya. Semua akan kembali kepada yang punya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.